Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini kita akan mengkaji itu apa teori biase. Seorang individu dalam hidupnya itu akan selalu berinteraksi dengan lingkungan. Jadi pasti semua individu itu akan berinteraksi dengan lingkungan, di mana dalam interaksi ini akan memperoleh skemata. Kemudian apa itu dari skemata itu sendiri ya? Skemata itu adalah skema yang berupa kategori pengetahuan yang membantu dalam menginterpretasi dan memahami dunia. Jadi skemata ini merupakan kognitif ya, pengetahuan dalam bagaimana kita bisa memahami dan menginterpretasi ya, di dunia ini. Kemudian selanjutnya berlanjut kepada asimilasi. Asimilasi ini merupakan proses menambahkan informasi baru ke dalam skema yang telah ada. Proses ini bersifat subjektif karena seseorang akan cenderung memodifikasi pengalaman atau informasi yang diperolehnya sehingga dapat masuk ke dalam skema yang telah ada sebelumnya. Jadi asimilasi, penambahan informasi baru di skema. Berikutnya, tahapan yang ketiga itu adalah akomodasi. Bentuk penyesuaian yang melibatkan pengubahan atau penggantian skema akibat adanya informasi baru yang tidak sesuai dengan skema yang telah ada. Nah, jadi tahapan yang ketiga ini adalah akomodasi, yang mana ada penggantian skema akibat informasi yang baru. Kemudian yang keempat, proses penyesuaian tersebut dilakukan secara individu karena ingin mencapai keadaan terakhir dalam proses yang mana dikatakan atau diistilahkan yaitu equilibrium. Proses yang penyesuaian ini mencapai dalam keadaan yang terakhir yaitu equilibrium. Jadi ke equilibrium ini keadaan seimbang antara struktur kognisi dan pengalaman di lingkungan. Jadi antara pengetahuan dan pengalamannya yang ada dalam implementasi di lingkungan. Kemudian tahapan-tahapannya dalam teori biase ini yaitu ya, tahapan biase ada 4: sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Nanti kita akan lihat ya maksud dari tahapan biase keempat ini seperti apa. Di tahapan sensori motor, tahap ini yang berlangsung sejak kelahiran sampai usia 2 tahun. Bisa dikatakan berarti ini anak di usia 0 sampai 2 tahun ini masuk dalam kategori sensori motor. Jadi pendidikan di anak-anak usia kecil atau usia 0 sampai 2 tahun ini sangat penting gitu ya. Pendekatan orang tua ya, kemudian bantuan-bantuan atau istilahnya keikutsertaan pola asuh orang tua ini sangat penting di usia 0 sampai 2 tahun ini. Yang mana dalam tahap ini anak itu menyusun pemahaman dunia dengan mengkoordinasi pengalaman indera atau bisa dikatakan sensori seperti melihat, mendengar, dan
menggerakkan otot-otot mereka, ya, memegang, menyentuh, menggapai, dan semuanya itu diistilahkan sebagai sensori motor. Nah, di tahapan pertama teori Piaget adalah di sensori motor, usia 0 sampai 2 tahun. Berikutnya yang kedua itu adalah tahapan praoperasional. Tahapan praoperasional ini berjalan dari usia 2 tahun sampai 7 tahun. Atau bisa dikatakan anak setelah usia 2 tahun sampai sebelum anak tersebut masuk di sekolah dasar. Ini juga menjadi hal yang sangat krusial gitu ya. Bagaimana seorang orang tua, seorang guru bisa membelajarkan dengan baik tahapan-tahapan tumbuh kembang anak. Di tahapan ini, tahap pemikiran yang lebih simbolis, ya, tahap sensori motor, tetapi tidak melibatkan operasional. Tetapi tahap ini lebih bersifat egosentris dan intuitif ketimbang logis. Nah, ini ya, ada 3 istilah: egosentris, intuitif, daripada logis. Berikutnya yaitu tahapan praoperasional. Ini tahapan yang ketiga. Di tahapan praoperasional ini ada 2 tahapan lagi, yaitu fungsi simbolis dan pemikiran intuitif. Fungsi simbolis itu terjadi kira-kira antara usia 2 sampai 4 tahun. Dalam tahapan ini, anak kecil secara mental mulai bisa mempresentasikan objek yang tak hadir. Nah, maksudnya bagaimana ini objek yang tak hadir? Misalkan anak tersebut bisa membayangkan hewan gajah dengan semut. Ketika kita sebagai orang tua atau sebagai guru tidak bisa melihatkan hewan gajah dengan sebenarnya atau dengan bisa dilihat dengan panca indera, ya, seringnya hewan gajah dan semut ini ketika kita mengenalkan anak, kalau kita kurang pas, ya, atau kurang menyampaikan dengan baik, itu menggambarkannya itu bentuknya perbedaannya hanya kecil, padahal semut dan gajah itu perbedaannya cukup besar. Semut itu bentuknya kecil, kemudian gajah itu bentuknya besar. Nah, ini kita harus bisa bagaimana? Kita harus bisa menyampaikan ke anak usia 2 sampai 4 tahun itu, ya. Ketika kita sebagai guru, sebagai orang tua belum bisa melihatkan langsung bentuk gajah atau hewan gajah itu, kita bisa menyampaikan, mengkomunikasikan ke anak. Hewan gajah itu bentuknya seperti apa? Dia mempunyai ciri-ciri apa? Suaranya seperti apa? Dengan harapan nanti ketika anak itu diajak ke kebun binatang, ya, atau ke objek wisata yang ada hewan, ya, ada hewan-hewannya, dia akan, oh iya, betul ya, Mi, betul ya, Bah, betul ya Kak, gitu ya. Ternyata gajah itu mempunyai apa? Mempunyai ekor yang panjang, mempunyai belalai. Nah, ini menjadi menarik ketika seorang guru, seorang anak bisa mengkomunikasikan walaupun tidak bisa menghadirkan objek tersebut. Nah, ini salah satu contohnya.
Nah, anak kecil mulai mencoret-coret gambar orang. Ini contoh lain ya. Rumah, mobil, awan, dan banyak benda lain dari dunia ini. Jadi sebenarnya kita bisa memberikan edukasi ke anak ketika anak itu lebih suka untuk menggambar. Itu bukan kita sebagai guru atau sebagai orang tua memberikan kertas yang sudah ada objeknya ya. Akan tetapi yang baik itu adalah kertas yang kosong ya, yang tidak ada gambarnya sama sekali. Kemudian nanti kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, sebagai guru bisa memberikan pengalaman, memberikan pengetahuan. Oh, ternyata hewan kucing itu bentuknya seperti ini. Mengapa demikian? Biar anak itu bisa imajinasi oleh anak ya, imajinasi yang ditemukan oleh anak itu bisa secara berangsur akan muncul. Nanti imajinasi itu akan lambat laun muncul dengan sendirinya. Beda ketika nanti anak itu sudah diberikan objek ya, kertas kosong sudah diberikan objek, kemudian anak itu tinggal mewarnai. Nah, itu bisa memberikan edukasi, tapi nanti ke depannya intuisi atau imajinasi pengetahuan anak itu akan tidak sama dengan perlakuan yang sebelumnya tadi. Kemudian ada dua keterbatasan dalam tahap operasional ini, yaitu egosentrisme dan animisme. Ya. Egosentris itu adalah ketidakmampuan untuk membedakan antara perspektif milik sendiri dan perspektif milik orang lain. Nah, ini. Kemudian yang kedua itu ya, misalkan ini ada interaksi video call di WhatsApp antara Aska yang berusia 4 tahun yang berada di rumah dengan ayahnya yang berada di kantor. Nah, ini misalkan contoh ya. Nah, seorang anak pasti bisa melihat atau pasti bisa memberikan suatu pengalaman, memberikan suatu pengetahuan. Misalkan seperti ini, komunikasinya antara ayah dan anaknya. Misalkan ayahnya tanya sama si Aska ya, Aska, ibu ada di rumah? Ini pertanyaannya via video call yang ada di WhatsApp tadi ya. Kemudian si anak Aska itu menjawab, dia terdiam. Nah, kemudian sambil mencari apakah ibu ini ada di rumah. Dia di belakang, di dapur ya, atau di kamar, atau di tempat yang lain. Akan tetapi sempat sekilas si anak itu melihat ibunya itu memang ada di rumah, tapi dia belum bisa menyampaikan dengan komunikasinya, hanya menganggukkan kepala. Kemudian ayahnya bertanya lagi, Aska, apa aku bisa bicara dengan ibu? Kemudian Aska itu ini Aska ya, mengangguk lagi tetapi tetap diam. Nah, itu contoh dari tadi ya. Kemudian animisme, kepercayaan bahwa objek itu tak bernyawa, pasti punya kualitas kehidupan dan bisa bergerak. Nah, di sub tahap pemikiran intuitif ini terjadi kira-kira usia 4 tahun sampai usia 7 tahun. Dia bisa mulai menggunakan penalarannya, rasa ingin tahu dari pertanyaan-pertanyaan ya yang disampaikan oleh orang tua, yang disampaikan oleh guru, yang disampaikan oleh
orang yang sudah dewasa. Nah, anak yang punya penalaran yang baik ketika ditanya, dia akan memberikan respon, memberikan pertanyaan kembali. Jadi pemikiran intuitif ini menjadi hal yang penting dalam usia 4 tahun dan berlangsung sampai usia 7 tahun. Kemudian berikutnya bekerja dengan pemikiran praoperasional. Contoh misalkan ya, kita diminta untuk anak menata sekelompok objek. Anak usia 4 atau 6 tahun ya, di usia itu ketika diminta untuk menyusun, oh ini objek yang warnanya merah, objek yang warnanya putih, objek yang warnanya kuning. Nah, seorang guru, seorang orang tua meminta untuk mengelompokkan, oh ini objek yang kuning dikelompokkan sendiri, oh objek yang merah dikelompokkan sendiri. Sampai nanti objek tersebut semuanya terpisah-pisah. Libatkan anak dalam interaksi sosial. Nah, ini menjadi hal yang penting dalam pemikiran praoperasional. Mintalah si anak itu untuk membuat perbandingan. Oh, misalkan objek yang tadi merah itu jumlahnya ada 4. Kemudian objek yang putih itu jumlahnya hanya ada 2. Oh, ternyata merah itu lebih banyak ya daripada objek yang putih. Nah, coba itu bisa diajak komunikasi si anak usia 4 sampai 7 tahun. Diminta untuk membandingkan dari objek 2 tersebut. Berikan anak pengalaman dalam operasi urutan. Nah, mintalah anak menggambar pemandangan dengan banyak perspektif. Kemudian bisa juga dengan membuat lereng yang menurun atau bukit-bukit kecil, sehingga anak itu bisa menggelindingkan ke lereng. Ya. Kemudian yang berikutnya, mintalah anak-anak untuk memberikan alasan dari jawaban mereka ketika apa? Ketika mereka itu mengambil suatu kesimpulan. Nah, ini seorang guru, seorang orang tua ketika sering mengajak komunikasi anak, secara tidak langsung anak itu akan bertanya terus sampai nanti dia paham. Ketika dia belum paham, pasti nanti dia akan tanya lebih lanjut. Nah, ini yang harus kita bisa pegang erat, pegang teguh, harus memberikan jawaban ke anak itu yang bisa diterima oleh anak. Ya. Jangan informasi yang itu sulit diterima oleh anak. Nah, ketika itu masih sulit, anak itu akan bertanya lagi. Rasa ingin tahunya akan berjalan terus. Nah, jadi itu. Kemudian berikutnya di tahapan operasional konkret. Nah, ini tahapan yang keempat, yaitu tahapan operasional konkret ya. Tahapan operasional konkret ini muncul antara usia 6 sampai 12 tahun dan mempunyai ciri berupa penggunaan logika yang cukup atau memadai. Kemudian di tahapan operasional konkret ini, proses yang penting itu meliputi pengurutan, klasifikasi, ya, decentering, reversibility, konservasi, dan yang terakhir penghilangan sifat ego yang disebut tadi. Pengurutan itu seperti apa? Kemampuan untuk mengurutkan objek, baik itu dari sisi ukurannya, bentuknya, atau ciri lainnya. Klasifikasi
yaitu kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut karakteristiknya. Jadi gagasan bahwa serangkaian benda ini dapat menyertakan benda lain ke dalam rangkaian ini. Jadi bisa mengklasifikasikan, memberikan nama dan mengidentifikasi. Nah, ini. Kemudian decentering ini maksudnya apa? Anak mulai bisa mempertimbangkan aspek dari permasalahan sehingga bisa memecahkan suatu permasalahan. Nah, reversibility, anak ini mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda ini dapat diubah, kemudian bisa dikembalikan ke keadaan awal. Nah, ini maksud dari reversibility. Konservasi, memahami bahwa kuantitas panjang atau jumlah benda, nah ini, tidak berhubungan dengan pengaturan tampilan dari objek itu sendiri. Penghilangan sifat egosentrisme, kemampuan melihat suatu dari sudut pandang. Bahkan saat orang ini berbicara dengan cara yang sama, nah ini ya, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Jadi tahapan operasional formal berikutnya ya. Tahapan operasional formal. Tahap ini dimulai anak dalam usia 11 tahun saat pubertas dan terus berlanjut sampai dewasa. Nah, ini. Karakteristiknya seperti apa? Kemampuan berpikir secara abstrak gitu ya. Bisa bernalar secara logis, kemudian menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Kemudian implikasi teori Piaget ini pada pendidikan ada 3 ya. Yang pertama, fokus pada proses pemikiran anak. Nah, ini pemikiran anak ini menjadi fokus dalam teori Piaget ini sendiri. Kemudian yang kedua, perkembangan kognitif yang dimulai anak itu kita harus bisa mengakui, harus ada pengakuan gitu ya terhadap peran penting perkembangan kognitif anak. Perkembangan ini ya, aktif anak ini ya. Kemudian yang ketiga, menekankan praktik ya, menjadikan anak menjadi seperti orang dewasa.